I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside and anything I say you better listen up closely. Mostly I'm the one and only, bring it home slowly. Hand your boy the trophy, patience is holy moly. I got him hating on me like Michael hates Toby. Yo, konnichiwa. Di video kali ini kita bakal ngebahas lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang baru mampir, gua sarani buat lihat video gua sebelumnya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya mohon dimaafin. Ya udah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Upacara pun dimulai saat itu, dan Kazarim bertugas untuk memberikan ego kepada para undead elf. Dia juga bertanya apakah Kazarim diizinkan untuk pergi. Veldue ternyata mengizinkannya, karena emang peran Kazarim sudah selesai. Bahkan Veldue gak keberatan mengantar Kazarim untuk kembali. Namun Yuki tidak diizinkan untuk pergi bersamanya, karena skill ultimate Greedy King Mammon ternyata milik Yuki Kagurazaka. Dan karena itu Mikael menolak. Sebenarnya Kazarim ingin menciptakan negara di mana mereka bisa hidup bahagia. Dan karena hampir mustahil untuk menciptakannya, Kazarim pun kemudian meminta izin diberikan tubuh undead elf dan membawa Seraphim di dalam tubuhnya. Ternyata saat itu Mikael mengizinkannya. Bahkan para insektar tidak peduli, karena mereka tidak tertarik pada makhluk yang lemah. Dan karena mendapat izin, Kazarim pun kemudian berkata bahwa dirinya tidak akan pernah mengkhianati Mikael. Sampailah saat ritual tubuh telah selesai, dan hasilnya mereka telah bangkit. Ada 8 malaikat yang telah terbangun, termasuk Zalario dan Obera. Ke-8 pasukan ini punya kekuatan yang luar biasa. Bahkan saat ini mereka bisa mengeluarkan kekuatan asli mereka ketika berada di dunia. Akhirnya Kazarim pun juga bangkit dengan tubuh yang lebih kuat. Bahkan penampilannya terlihat lebih cantik daripada sebelumnya. Dan 9 pasukan ini berhasil memasuki tubuh baru tanpa cacat sedikit pun. Ketika Kazarim terbangun, Veldue membawa Felzard kembali, karena Mikael ingin mengambil Dragon Factor dari Felzard. Tapi sebelum itu, Mikael menggunakan Army of Angel Armageddon untuk memanggil Seraphim dan diberikan kepada Kazarim dan yang lainnya. Dan hasilnya, 7 Seraphim berhasil dipanggil. Kekuatan besar dari Seraphim itu masuk ke tubuh Kazarim, Tiar, Footman, Vega, Orca Aria Arios, dan Mai Furuki. Mereka pun terlahir kembali dan kekuatan luar biasa berbenturan di dalam tubuh mereka. Namun ada satu pengecualian. Vega malah terlahir kembali sebagai Heavenly Spirit. Nah, singkat cerita, kita semua tahu tidak ada batasan jumlah malaikat yang bisa dipanggil oleh Mikael. Tetapi ternyata itu tergantung banyaknya jumlah energi yang dimilikinya. Seharusnya itu bisa mencapai 1 juta pasukan malaikat. Tapi karena kali ini ada 7 Seraphim yang dipanggil, jadi jumlahnya tidak sampai 1 juta. Namun tetap yang dipanggil mereka adalah malaikat tingkat menengah ke atas. Jadi tidak ada satupun malaikat yang lemah di pasukan mereka. Dan untuk jumlahnya ada sekitar 1000 malaikat Dominion, ada 3000 malaikat Virtue, dan ada 6000 malaikat Power. Bahkan untuk kemampuan bertarung dari malaikat Power saja sudah berada di atas peringkat A. Dan dalam 7 hari, kekuatan mereka bahkan mampu menghanguskan dunia Tensura. Nah, singkat cerita, Dino dan Kazarim sedang melakukan pembicaraan. Saat itu, Kazarim pun bertanya, seperti apa sosok Raja Iblis Rimuru. Kazarim kemudian berkata bahwa dirinya punya dendam pada Rimuru karena telah membunuh Clement dan akan segera menghabisi Rimuru. Oh iya, sekedar tambahan, tapi sebenarnya pernyataan Kazarim itu cuma kebohongan, karena kenyataannya Kazarim tidak memiliki dendam kepada Rimuru. Ini karena Kazarim tahu orang yang harus disalahkan atas kematian Clement adalah Letnan Kondo, yang tidak lain dikendalikan oleh Mikael. Tapi Kazarim tidak mengungkapkan hal itu. Dino pun kemudian berkata, bahkan bawahan Rimuru saja sudah sangat merepotkan, apalagi si Jaegeon. Kazarim bertanya sekuat apa sih dirinya. Dino pun kemudian berkata, Jaegeon bukan hanya kuat, tetapi berada di tingkatan yang sungguh tinggi.
Setelah mendengar hal itu, Vega pun kemudian berkata bahwa dirinya yang akan menghancurkan Zegion. Ngelawak Bang Vega. Oh iya, saat itu Dino juga bilang kepada Pico dan Garcia, jika mereka melihat insektar yang berbentuk serangga di labirin, mereka harus berhati-hati. Dan untuk pertama kalinya, Zelanus sang raja insektar tertarik dengan ucapan Dino. Setelah Zelanus tahu bahwa Zegion adalah sejenis kumbang dan Apito sejenis lebah, dia pun meminta penjelasan lebih seperti sangat penasaran tentang kedua sosok insektar yang satu ini. Dino pun kemudian berkata bahwa mereka berdua sudah jadi bawahan Rimuru sebelum Rimuru menjadi Raja Iblis. Zelanus pun saat itu terdiam dan mereka pun mengakhiri percakapan. Buat yang nonton video gua sebelumnya, pasti pikirannya sedang memikirkan sesuatu kenapa Zelanus bisa terdiam. Penasaran? Oh iya, sekedar meluruskan, sebenarnya Dino itu nggak jahat dan nggak bisa dibilang baik juga. Dino mengkhianati Rimuru atas perintah Veldue untuk menangkap Ramirez. Namun Dino sebenarnya tidak ingin melakukannya. Meski Dino tidak ingin mengkhianati Ramirez, tapi Dino yakin dirinya berada di bawah kendali Mikael. Ini karena Dino punya skill Heavenly King Astarte. Jadi Dino nggak bisa melawan perintah Mikael ataupun Veldue. Tetapi Dino sangat senang karena Rimuru percaya pada dirinya. Dan bagi Dino, Rimuru itu sangat pintar. Ditambah, Rimuru juga telah menghubungi Dino dan bahkan membuat Dino memata-matai pergerakan Mikael. Tapi Dino merasa senang karena hal ini. Dan untuk pertama kalinya, Dino merasa sangat bahagia ketika melihat Rimuru percaya padanya. Tetapi, Dino juga tidak mungkin mengkhianati Veldanava. Jika tujuan Mikael dan Veldue untuk menghidupkan Veldanava, jadi mau nggak mau, Dino juga harus nurut pada mereka. Nah, singkat cerita, mereka ternyata ingin mendapatkan pemilik skill Purity King Metatron. Dan untuk nilai eksistensi poin Mikael saat ini ada sekitar 90 juta. Dan untuk Yuki ada sekitar 88 juta. Mikael pun mau mengumpulkan pasukan untuk menyerang labirin Ramirez. Dan tujuan utamanya udah pasti Veldora. Dan chapter 3 berakhir di sini. Chapter 4 kita mulai. Scene kembali berpindah menampilkan Dino yang memberitahu Rimuru bahwa Mikael sudah mulai bergerak. Rimuru sangat kaget ketika tahu bahwa Obera benar-benar telah meninggalkan kelompok Mikael dan para pasukannya. Rimuru pun kemudian bertanya di mana mereka memutuskan untuk menyerang. Dan ternyata Dino menjawab itu akan terjadi di wilayah Leon. Dan saat itu Dino pun berkata bahwa dirinya punya satu permintaan pada Rimuru. Ternyata Dino sangat suka bekerja di labirin Tempest. Dia pun kemudian meminta Rimuru untuk segera mengalahkan Mikael dan membebaskan dirinya. Ini karena Dino tidak bisa membiarkan dirinya dimanipulasi untuk tujuan yang bertentangan dengan keinginan Dino. Rimuru pun kemudian berkata, lakukanlah yang terbaik untuk melarikan diri dari kendali mereka. Dan di sini Dino juga ngasih tahu bahwa Veldue bekerja sama dengan para insektar. Rimuru pun merasa bahwa itu sangat berbahaya. Dan ditambah sosok Raja Iblis seperti Dino saat itu berkata, setelah dirinya melihat Zelanus, sang Raja Insektar, ada kemungkinan Zelanus lebih kuat dari Gi Crimson. Dan setelah mengetahui itu, Rimuru merasa sangat bingung. Tapi ya mau bagaimana lagi, inilah fakta yang terjadi, meski belum diketahui siapa yang lebih kuat. Tapi kalau Dino berkata seperti itu, sudah pasti aura kekuatan Zelanus setingkat dengan Gi Crimson. Dan kata-kata Dino ini sebenarnya juga ngageti gua pribadi. Karena faktanya, Gi Crimson sendiri itu jarang menekan auranya. Jadi, kalau seandainya Zelanus punya eksistensi poin yang setara sama Gi Crimson, entah bakalan seepik apa pertarungannya nanti. Rimuru pun kemudian berkata terima kasih kepada Dino. Dino pun kemudian berkata kepada Rimuru agar jangan sampai mati dengan nada yang sangat khawatir. Rimuru pun juga berkata Dino juga jangan sampai mati. Dan setelah percakapan mereka selesai, Rimuru pun memanggil pasukan yang tersisa di Tempest. Saat itu terlihatlah wilayah Leon sudah tertutup oleh badai salju dan sudah jelas Felzarlah penyebabnya. Dan karena tidak ada kabar dari mereka, Rimuru pun sangat yakin pasti ada semacam gangguan yang membuat komunikasi menjadi terganggu.
Rimuru pun langsung menjelaskan kepada Benimaru informasi yang didapatkannya dari Dino. Dan Rimuru berencana mengirim dirinya, Rangga dan Zoe untuk membantu mereka. Tapi karena musuh sangat kuat, Rimuru pun meminta Benimaru untuk ikut serta dengannya. Sedangkan Veldora akan melindungi labirin. Rimuru juga meminta Zegion dan Apito untuk menjaga labirin. Mereka pun berkata bahwa mereka berharap yang terbaik untuk kemenangan Rimuru. Dan ada juga 4 naga penjaga labirin. Dan para Raja Naga ini akan tetap melindungi labirin. Rimuru juga meminta Keris mengawasi Veldora. Keris pun berkata dirinya pasti akan mengawasi Veldora agar Tuan Rimuru bisa bertempur tanpa rasa khawatir. Dan hasilnya Rimuru pun akan membawa Benimaru, Rangga, Kumara, dan Zoe sebagai anggota penyerangan kali ini. Rimuru pun kemudian berkata, "Ayo kita lakukan yang terbaik untuk menghancurkan ambisi Mikael." Semua orang pun mengangguk mengikuti perintah Rimuru. Rimuru pun memutuskan segera berteleportasi menuju wilayah Leon. Shin pun kemudian berpindah, menampilkan deklarasi perang di wilayah Leon. Nah saat itu Vega pun mulai lepas kendali dan membantai semuanya. Sebenarnya Veldue sangat kesal karena tujuan dari operasi ini bukan untuk menghancurkan Eldorado, tetapi untuk membawa pemilik skill malaikat. Dan saat itu di pasukan musuh ada Veldue, Velzard, Zalario, Pico, Garcia, Kazarim, Yuki, Tiar, Footman, Vega, Orlia, Arlos, dan Mai Furuki. Semuanya ada 13. Dan saat itu Kazarim yakin bahwa si pemilik skill malaikat adalah Leon. Saat itu kekuatan dari Instantaneous Movement milik Mai dan juga Vega mengabaikan semua perintah. Mereka menyerang penghalang pertahanan dan kemudian menyerbu kastil kerajaan milik Leon. Kazarim pun memutuskan untuk membahasnya dengan Veldue. Saat itu Veldue berkata dirinya dan Velzard akan menjadi pengalih perhatian. Sedangkan Zalario, Pico, dan Garcia harus tetap di sini. Dan untuk yang lain, Veldue minta Kazarim yang memerintahkan mereka. Dan Kazarim diizinkan mengamuk sesuka hatinya. Meskipun begitu, Kazarim sejak awal tidak berniat setia kepada Veldue dan Mikael. Mungkin dia sudah bersumpah untuk tidak mengkhianati Mikael. Tapi Kazarim tidak akan pernah mengkhianati teman-temannya, sekalipun itu perintah dari Mikael. Kazarim pun kemudian berpikir untuk membuat kekacauan dan menemukan celah untuk melarikan diri. Dia pun menghubungi Laples dan menjelaskan situasi sulit yang dialaminya. Laples pun meminta perintah kemana dirinya harus pergi, dan Kazarim memanggil Laples untuk bergabung dalam pertempuran di Eldorado. Nah jadi itulah untuk pembahasan kali ini, dan tunggu video-video gua selanjutnya, dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.